إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dari nikmat sehat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik untuk urusan-urusan dunia kita maupun urusan-urusan akhirat kita. Dan alhamdulillah, di sela-sela kita dalam kesibukan urusan dunia kita juga meluangkan waktu di pagi hari yang cerah ini untuk urusan-urusan akhirat kita, yaitu mengikuti pengajian yang ada di kantor Fastnet Surabaya ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa manfaat, maslahah dalam hidup kita, fitini wa dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, tema kajian pada pagi hari ini yaitu orang yang rugi pada bulan Ramadan. Siapa saja orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan? Artinya dia rugi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa selama datangnya bulan Ramadan. Dia tidak diampuni dosanya, dia tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam satu al-hadis dari Nabi SAW ketika beliau naik mimbar mau menyampaikan mauidhah, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, 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 amin 3 kali. Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasul, sesungguhnya engkau naik mimbar, tetapi engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ada apa ya Rasul? Beliau menjawab, di antara salah satu dari perkataan amin beliau itu penyebabnya adalah Jibril memberitahu kepadaku, kata Nabi. Jibril mengatakan, man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu fatakhalan nar fa ba'adahu Allahu kul amin fakultu amin. Jibril mengatakan, siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah dan bahkan dia masuk ke dalam neraka,
maka Allah jauhkan dia dari surga. Katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka Rasul mengatakan, aku mengatakan amin. Al-hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Ini gambaran orang yang rugi. Jadi dijelaskan oleh Rasul, orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan diizinkan untuk bertemu Ramadan, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Dia tidak mendapatkan pahala yang besar. Dia tidak masuk surga. Ini adalah satu kerugian yang besar. Padahal Allah memberi izin kita agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Tujuannya agar kita menambah banyak pahala dan agar kita mengurangi daripada dosa-dosa dan yang kita lakukan. Di antara keutamaan bulan Ramadan dijelaskan dalam al-hadits sahih dari Rasul SAW bersabda, as-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Sesungguhnya salat 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain adalah merupakan menghapus dosa di antaranya, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi di dalam Islam ini benar-benar agama yang isinya untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan manusia. Coba kita lihat, ada di dalam 1 tahun ya, bahwa kewajiban-kewajiban ibadah di situ ada penghapus dosa. Ada penghapus dosa tahunan, yaitu Ramadan. Ada penghapus dosa mingguan, yaitu Jumatan. Ada penghapus dosa harian, yaitu salat 5 waktu. Ada penghapus dosa menitan mungkin ya. Jadi kita banyak membaca istighfar. Kesempatan untuk diampuni, dihapuskan daripada dosa-dosa kita lebih banyak. Apalagi ditambah pada diri kita bisa mengerjakan semua amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dosa semakin kurang, pahala semakin naik. Begitu pula di dalam Ramadan ini. Jadi Allah melipat gandakan pahala ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Lalu dosa-dosa kita diampuni. Pahala naik, dosa kita berkurang. Ini kalau dia bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan semua ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Tetapi kalau dia tidak bersungguh-sungguh, ya percuma. Ramadan dengan tidak Ramadan, bagi orang-orang yang rugi tidak pengaruh Ramadan itu. Sama saja. Tidak pengaruh bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama saja. Apa bedanya? Tidak ada. Makan, minum gitu loh. Tidak ada. Di luar bulan Ramadan makannya 2 kali juga. Di dalam bulan Ramadan makannya berapa kali? 2 kali juga, sama. Ya kan?
Nah coba dalam bulan Ramadan makannya berapa kali? 2, sahur sama buka. Belum lagi nyemilnya di tengah-tengah malam. Ya. Di luar bulan Ramadan sarapan, habis itu makan siang, ditambah makan, nah, kan sama 3, nggak ada bedanya. Cuman pindah apa? Waktu kerja juga sama. Di dalam bulan Ramadan mungkin kerjanya dikurangi ya, jam 8 maksudnya, pulangnya jam 5, jam 8 sama. Di luar bulan Ramadan sama. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah itu tadi. Jadi seseorang akan rugi, tidak bisa meraup pahala yang besar karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Dan seseorang yang beruntung, mereka berusaha untuk meraup pahala yang besar, mengambil kesempatan yang besar ketika datangnya bulan Ramadan. Itu bedanya. Itu bedanya. Ketika seseorang di bulan Ramadan dia menjadi penyabar, menjadi lembut, kan gitu bedanya. Ketika di luar Ramadan dia kadang-kadang kasar, kadang-kadang pemarah. Ya, kalau kita kerja di bulan Ramadan ya menghadapi pelanggan sabar, senyum, kan begitu ya. Kadang-kadang ya diurang-uring ya sabar gitu. Coba ketika di luar bulan Ramadan, kita lawan kadang-kadang ya. Mereka yang komplain. Apa penyebabnya, ma'asyiral muslimin? Penyebabnya ada 3. Orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan Ramadan. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, dia tidak bisa mengambil pahala dari setiap apa saja yang disunnahkan Rasul di dalam bulan Ramadan. Apa saja hal-hal yang dia tidak bisa mengambil pahala di dalamnya, yang dimana puasa seharusnya diampuni dosanya, lalu ditambah pahalanya, tetapi dia tidak dapat. Entah karena dia tidak puasa, atau puasanya karena dia tidak dilandasi dengan niat yang baik. Kehilangan ampunan dari Allah. Kemudian dia juga tidak akan bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Karena nanti di surga salah satu pintu yang ada di surga namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Di pintu ini memanggil-manggil, aina shaimun, aina shaimun. Di mana orang yang berpuasa? Silakan masuk melalui pintu ini. Setelah mereka masuk semuanya lewat pintu Ar-Rayyan, lalu pintu ini ditutup. Tidak diperbolehkan orang masuk selain orang-orang yang berpuasa. Ketika dia sudah masuk lewat pintu Ar-Rayyan, wa man dakhalahu lam yadma abada. Ketika dia sudah masuk maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini pintu Ar-Rayyan.
Kemudian dia tidak mendapatkan pahala karena puasanya dianggap sudah tidak sah. Dia tidak mendapatkan pahala, bahwasanya puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, dia bahagia ketika berbuka puasa. Paling senang, paling tentram hati itu ketika berbuka puasa. Kan gak ada orang berbuka puasa marah-marah, gak ada. Semuanya senang, semangat. Apalagi nih royoan. Nah itu tambah semangat nih kalau ada royoan gitu. Dan kebahagiaan yang kedua akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabb-nya besok pada hari kiamat. Ini kebahagiaan yang di atas kebahagiaan. Bahkan surga pun kalah kebahagiaan masuk surga bila dibandingkan dengan bahagianya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Ya kita harus bahagia ketemu Allah. Senang enggak kira-kira? Para jamaah senang enggak ketemu Allah? Benar senang? Sekarang bagaimana ketemu Allah? Mati sekarang bagaimana? Nah, mikir. Ngono ae jarene seneng tapi kurang siap ya. Lalu kemudian kerugian yang lain, dia tidak akan mendapatkan pahala kali lipat dari pahala puasanya. Ganjaran berlipat-lipat dari pahala puasanya. Saya beritahu, puasa dalam bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah seperti orang yang berpuasa 10 bulan. Nah ini, kok gak mesisan 12 bulan? Caranya bisa mencapai 12 bulan, saya beritahu. Ini rahasia ya, jangan diberitahu siapa-siapa ya. Ini rahasia. Agar puasa kita Ramadan diberi pahala 10 bulan ini ditambah biar jangkep 12 bulan, dari 12 bulan maka kita harus berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Caranya begitu. Nabi mengatakan man shoma ramadhana summa atba'u sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 bulan puasa Syawal, maka dia sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Kalau setiap tahun kita puasa, sama seperti kita dicatat sebagai orang yang berpuasa sepanjang masa. Tuh, enak. Begitu kan? Dianggap orang yang tidak puasa, dianggap orang yang tidak puasa. Jadi dianggap orang yang puasa. Tidak dianggap orang yang tidak puasa. Nah, kalau kita sepanjang hidup kita berpuasa, maka pintu surga yang namanya Ar-Rayyan siap untuk menjemput kita. Sanggup kira-kira puasa Syawal? Oh, kok gak mantep modelnya. Puasa Ramadan wis model akeh. Ero aku dikon menek masang kabel ngono ae nangone tiange pelanggan wis ngombe es ngono. Nah ngono iku waktu membetulkan ada pelanggan baru di rumahnya orang non muslim ya. Yang non muslim memberikan kue, memberikan minum. Kira-kira diincipi kan ketika bulan Ramadan. Nah yuk. Ya, iya, jelas itu. Hati-hati itu.
Nanti puasa Syawal. Tapi kita harus puasa Syawal. Tantangannya berat memang. Ya. Puasa Syawal itu paling berat. Nah, bagaimana? Kalau pas puasa hari raya hukumnya haram, ya. Besoknya tanggal 2 Syawal sudah boleh dimulai puasa Syawal. Beratnya puasa Syawal ketika orang-orang pada makan opor ayam. Kita delok-delok. Gitu. Ketika banyak keluarga saudara kita datang makan lontong cap gomek, kita ngomong ini dong. Nah, berat. Belum lagi toples yang isi kacang, roti apa itu diambil anak-anak kita. Ya, disikitno dewi-dewi, kauman gini. Itu beratnya tantangannya. Kalau kita bisa melewati hal itu, Masya Allah, maka kita akan dianggap, dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang puasa selamanya. Kemudian seseorang tidak mengambil faedah dari yang diperintahkan oleh Nabi, maka di antara salah satu hadisnya bahwa barang siapa yang berpuasa 1 hari dan dia niatkan ikhlas karena Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi pokoknya intinya orang yang puasa itu tidak bakalan masuk neraka. Kemudian dia kehilangan pahala sholat tarawih karena dia tidak sholat tarawih. Kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri salat tarawih bersama imam salat berjamaah, maka dia dicatat sama seperti orang yang melakukan salat malam penuh. Jadi para jamaah kalau salat tarawih, kalau tinggal witir jangan pulang. Ikuti salat witirnya bersama imam sampai selesai. Begitu. Belum lagi dia tidak melaksanakan iktikaf. Dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat malam, salat Lailatul Qadar, salat malam, salat tahajud qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, dilandasi dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sama seperti orang mendapatkan ampunan selama 84 tahun. Umur kita ada berapa kira-kira? Ya, maksimal notok ngono 70 wis gak iso mlaku tunduk-tunduk pisan. Wis pensiun pisan. Ya, begitu. Ketika kita diwafatkan umur 70 tahun, masih ada kelebihan berapa tahun dari 84 tahun? 14 tahun. Kan begitu. Jadi umur hidup kita barokah, ada ampunan, ada plus pahala selama 14 tahun. Pasti insya Allah akan masuk surga gitu. Nah, ketika malam Lailatul Qadar, malaman, ganjil 10 hari terakhir, dah iktikaf. Mereka ribut ke mall, ke pasar untuk belanja. Ya, karena mereka orang yang rugi, tidak meraih pahala dalam malam-malam terakhir, tapi justru malam terakhirnya digunakan untuk apa? Mempersiapkan diri untuk hari raya. Sing enak Ramadan ae wis gathik riyo sing enak. Iya, wis. Kalau Ramadan kan tenang, begitu ya. Tenang hidup kita kan. Coba kalau mendekati hari raya kurang 1 minggu kan gopo kabeh. Ya, gopo kabeh hitung-hitungan uang, mempersiapkan bayar ini, bayar itu. Wah, luar biasa itu. Jika disibukkan dengan itu, konsentrasi untuk ya di akhir finish Ramadan tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Akhirnya selesai Ramadan kita tidak mendapatkan daripada manfaat apa-apa. Begitu. Kemudian masyaallah muslimin, kerugian yang kedua yaitu orang-orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Apa sebabnya dia puasa tidak mendapatkan pahala? Puasanya sah dan gugur kewajiban, tidak mengqadha
di luar bulan Ramadan, nggak mengqadha, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa sebabnya? Puasanya dijelaskan oleh Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan, dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak peduli atas orang itu dia meninggalkan makan dan minum. Maka Allah tidak peduli atas puasanya orang itu. Karena di Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, ini termasuk orang yang rugi. Tuas capek, ya, tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Hanya sekedar gugur kewajiban dan tidak mengqadha. Karena dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasanya. Apa? Perkataan yang kotor, misuan, gitu ya, bujuan, riba, ngerasani, namimah, mengadu domba, sumpah palsu, nyacat uang, ya, gunem uang. Nah, sama saja rugi. Dia puasa dan dapat pahala apa-apa, rugi. Seperti ini. Maka harus apa? Harus hati-hati. Puasa ya semuanya puasa. Ya. Poso kok sik lirak-lirik ae mripate. Ya. Nah ini bahaya ini. Gak boleh seperti ini. Hati-hati, pahala akan apa? Akan hilang. Telinganya posoan kok sik urung nyanyian apa namanya ini? Apa namanya ini? Headset. Genset apa handset? Genset lah boleh listrik. Tidak boleh. Puasa tidur aja, puasa lemas aja, gak semangat begitu ya. Ini tandanya itu puasanya, pahalanya menurun seperti itu. Jadi puasa itu benar-benar harus dijaga semuanya. Menjaga dari mulai penglihatan sampai kaki, ya, semuanya harus kita jaga agar puasa kita selanjutnya mendapatkan pahala. Yang ketiga, kerugian, penyebab yang ketiga, kerugian orang yang dimasuki bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga adalah puasanya batal tetapi dia tidak tahu kalau puasanya batal. Puasanya batal secara fisik, dia tidak tahu. Yang pertama adalah makan dan minum. Dia sengaja makan minum dan tidak dalam kondisi lupa. Dia sengaja makan minum. Kalau orang-orang Syiah itu boleh kalau puasa itu haus temen, boleh minum sedikit, seruput, habis itu puasa lagi. Itu orang Syiah begitu. Apa kepingin jadi Syiah? Orang Syiah puasanya boleh merokok. Loh, berarti di sini ada yang merokok berarti. Kok lo ngono iki mangke? Wah gawat iki ya. Jangan sampai ada hal yang masuk ya ke dalam tenggorokan kita. Kecuali ludah kita. Umbel ludah boleh. Asalkan dari dalam. Kalau umbel, mohon maaf ya, kalau ludah sama umbel dikeluarkan lalu kita minum, batal. Tapi kalau dari dalam tidak apa-apa. Gitu ke? Kalau gitu sing akeh ya gitu. Kalau lupa makan minum tidak apa-apa. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza nasiya ahadukum fa akala wasariba falyutim saumahu fa inna ma at'amahu Allah wasaqa." Barang siapa yang lupa ketika puasa makan dan minum, sempurnakan maka puasanya,
Karena sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kalau lupa enak. Lupa habis makan satu piring lalu satu gelas mari ngono ket eling. Maka puasanya sah. Puasanya sah itu. Orang lupa itu dikasih makan dan minum oleh Allah. Paham ya? Itu. Sengaja dilupakan. Arek iki ketok, arek iki luwih nemen tak ane mangan lali. Begitu. Ya. Tapi jangan berharap, jangan berdoa, ya Allah beri aku kelupaan 5 hari untuk makan minum dalam bulan Ramadan. Jangan. Gak boleh seperti itu. Kemudian masih ada beberapa menit. Kemudian kita tidak diperbolehkan ya melakukan daripada hubungan suami istri di siang hari. Maka ini dosanya besar. Seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka dosanya kafaratnya adalah diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Yang pertama suruh milih membebaskan budak. Kalau dia tidak punya budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini urutan. Kemudian juga dia tidak tahu hukumnya bahwasanya muntah disengaja itu membatalkan daripada puasa. Jadi apabila kita muntah dengan tidak sengaja, tidak membatalkan. Apabila muntah kita sengaja, maka itu membatalkan daripada puasa kita. Ya. Kemudian juga di antara hal-hal yang merusak puasa adalah ini, masturbasi di siang hari bulan Ramadan. Ini juga para ulama sepakat bahwasanya puasanya adalah batal, rusak, dan dia wajib untuk mengqadha apabila terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian hijama, bekam ada ikhtilaf daripada para ulama. Adapun pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, yaitu sesungguhnya bekam itu membatalkan. Bekam membatalkan puasa. Tapi pendapat jumhur fuqaha tidak mendapatkan puasa. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah pembatal-pembatal puasa yang dia tidak tahu. Karena apa dia tidak tahu? Karena dia tidak memiliki ilmu. Kenapa dia tidak memiliki ilmu? Karena tidak ngaji. Karena ilmu puasa dalam bulan Ramadan dia tidak mempelajarinya dengan baik. Sehingga apabila ketika ini ya dia tidak tahu pahala yang besar, manfaat yang besar, faedah yang besar di dalam bulan Ramadan, dan semua yang telah disyariat disunahkan. Kemudian dia tidak tahu ada pahala yang tidak diterima oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya puasanya dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak berilmu. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasanya sehingga dia teruskan puasanya. Maka ketika orang ini dalam bulan Ramadan dia tidak mendapatkan manfaat dan faedah apa-apa. Dia tidak mendapatkan keuntungan pahala, dia tidak diampuni dosanya, ya, dan dia tidak diberi barokah hidupnya di dunia dan di akhirat. Termasuk dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan tidak diselamatkan oleh Allah daripada api nerakanya. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang cerah ini, tambahan-tambahan ilmu khususnya berkaitan dengan Ramadan ini bisa kita serap ilmu ini, lalu kemudian kita amalkan khususnya dalam puasa dalam bulan Ramadan ini, sehingga selesai keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berhasil meraup pahala yang banyak, diampuni daripada dosa-dosa kita,
dan kita pada akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.